Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Membentuk pola pikir berkembang dan ketahanan atau kegigihan. Membina pola pikir berkembang dan ketahanan pada anak sangat penting untuk membekali mereka dalam menghadapi tantangan dengan percaya diri, belajar dari kesalahan, dan pulih dari kekecewaan. Gagasan yang saling terkait ini memungkinkan anak untuk bertahan, menghargai pembelajaran, dan menumbuhkan sikap positif terhadap usaha dan kegagalan. Nah, hal ini juga menjadi modal pribadi anak untuk menghadapi tuntutan dalam perkembangan diri dan modal kesuksesan mereka. Membentuk pola pikir berkembang anak. Definisi: pola pikir berkembang, yang diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck, adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat ditingkatkan melalui dedikasi, pembelajaran, dan ketekunan. Anak-anak yang mengadopsi pola pikir berkembang memandang tantangan sebagai peluang untuk berkembang alih-alih melihatnya sebagai rintangan yang mustahil. Mengapa ini penting? Pola pikir berkembang mendorong anak-anak untuk menerima pembelajaran, menghadapi tantangan dengan pandangan positif, dan tetap bertekad saat menghadapi kesulitan. Pola pikir ini mengubah perspektif mereka dari menjadi pintar, menjadi berkembang. Menumbuhkan kecintaan untuk belajar yang dapat sangat bermanfaat bagi pertumbuhan akademis dan sosial mereka. Komponen utama: usaha lebih penting daripada bakat. Pemahaman bahwa peningkatan datang dari kerja keras, latihan, dan pembelajaran, bukan sekadar bakat alami. Belajar dari kesalahan, mengenali kesalahan dan kegagalan sebagai peluang penting untuk berkembang. Merangkul tantangan, menghadapi tugas-tugas sulit dengan keyakinan bahwa mengatasinya akan menghasilkan pengembangan pribadi. Kegigihan, tekad untuk terus berjuang meskipun mengalami kemunduran atau kegagalan awal. Cara membangun pola pikir berkembang. Puji usaha, bukan hasil langkah-langkah. 1. Alihkan fokus dari kemampuan bawaan, daripada mengatakan, "Kamu sangat pintar, pujilah usahanya. Saya benar-benar terkesan dengan kerja kerasmu dalam proyek itu." 2. Tekankan usaha dalam pencapaian. Ketika mereka berhasil, ingatkan mereka bahwa usaha mereka, bukan hanya keberuntungan atau bakat, yang membuatnya berhasil. 3. Gunakan bahasa yang menekankan usaha. Dorong frasa seperti, "Saya akan terus mencoba," atau, "Saya dapat meningkatkan kemampuan dengan latihan," alih-alih, "Saya tidak pandai dalam hal ini." Contoh, jika anak Anda mengalami kesulitan dengan kuis, Anda dapat berkata, "Tidak apa-apa jika ada yang tidak terjawab. Apa yang bisa kita fokuskan untuk kuis berikutnya?" B. Tunjukkan pola pikir berkembang langkah-langkah. 1. Tunjukkan keinginan Anda sendiri untuk belajar. Bagikan contoh-contoh saat Anda menghadapi kendala dan berhasil melalui dedikasi dan usaha. 2. Gunakan bahasa yang positif dan berfokus pada pertumbuhan. Daripada mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini," cobalah mengatakan, aku sedang dalam proses belajar bagaimana melakukan ini." 3. Akui usaha dalam tugas sehari-hari. Bahkan aktivitas sederhana seperti merapikan atau memilih permainan baru dapat menjadi momen untuk menghargai usaha dan kemajuan. Contoh, saat mencoba sesuatu yang baru, seperti hobi atau keterampilan, Anda dapat berkata, ini menantang, tetapi aku tahu aku akan membaik dengan latihan." C. Dorong kegigihan langkah-langkah. 1. Bagi tugas yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bantu anak Anda dalam mengelola tantangan besar dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih mudah untuk mencegah rasa kewalahan. 2. Rayakan pencapaian kecil. Akui kemajuan, meskipun mereka belum mencapai tujuan akhir mereka. 3. Dorong mereka untuk mencoba lagi. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ingatkan mereka bahwa mereka selalu dapat mencobanya lagi dengan perspektif yang baru. Contoh, jika anak Anda merasa sulit untuk menguasai keterampilan baru, Anda dapat berkata, mari kita lakukan selangkah demi selangkah dan terus berlatih. Kamu membaik dengan setiap upaya. Membangun ketahanan, gigih, pribadi anak. Definisi: ketahanan atau kegigihan mengacu pada kapasitas untuk bangkit kembali dari kesulitan, menyesuaikan diri dengan situasi yang menantang, dan bertahan meskipun menghadapi kesulitan. Anak-anak yang tangguh melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh alih-alih hambatan yang membatasi potensi mereka. Mengapa penting? Ketahanan atau kegigihan anak-anak untuk menangani stres, menerima perubahan, dan menghadapi tantangan seperti tuntutan akademis, masalah sosial, atau kekecewaan pribadi. Membina ketahanan selama masa kanak-kanak membantu anak-anak membangun ketabahan emosional, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mereka, dan memperoleh kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengatasi rintangan di masa depan. Selain itu juga dengan kegigihan menjadi modal utama kesuksesan anak. Komponen utama, kemampuan beradaptasi.
keterampilan untuk mengubah pendekatan seseorang dalam menanggapi keadaan baru atau sulit. Pengaturan emosi, kemampuan untuk mengelola emosi seseorang secara efektif selama masa-masa yang penuh tekanan. Optimisme, menjaga perspektif yang penuh harapan, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Pemecahan masalah, mengenali tantangan dan membuat rencana untuk mengatasinya. Efikasi diri, keyakinan bahwa seseorang dapat memengaruhi hasil melalui upaya dan tekad. Cara mengembangkan ketahanan atau kegigihan anak. A. Dukung anak dalam mengelola emosi mereka. 1. Ajarkan teknik menenangkan. Bimbing anak-anak dalam menggunakan napas dalam, visualisasi, atau perhatian penuh untuk menenangkan diri saat merasa kewalahan. 2. Akui emosi mereka. Biarkan anak-anak berbagi perasaan dan memvalidasi pengalaman mereka sebelum beralih ke solusi. 3. Dorong ekspresi emosional, motivasi mereka untuk mendiskusikan perasaan mereka daripada menekannya atau bereaksi tanpa berpikir. Contoh, jika anak Anda merasa sedih setelah hari yang menantang di sekolah, Anda dapat berkata, "Ya, ibu tahu kamu merasa kesal. Mari kita tarik napas dalam-dalam bersama dan mengobrol tentang apa yang terjadi." B. Langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. 1. Dorong curah pendapat untuk mencari solusi. Saat anak Anda menghadapi tantangan, bantu mereka mengeksplorasi berbagai cara untuk mengatasinya. 2. Biarkan mereka bereksperimen secara mandiri. Beri mereka kebebasan untuk mencoba solusi sendiri, meskipun awalnya mereka tersandung. Ini menumbuhkan kepercayaan diri mereka dalam menangani masalah sendirian. 3. Diskusikan keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. Setelah mereka mencoba menyelesaikan masalah, luangkan waktu untuk merenungkan bersama apa yang efektif dan apa yang bisa diperbaiki di lain waktu. Contoh, jika anak Anda berselisih paham dengan temannya, Anda dapat berkata, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Mari kita cari ide bersama." C. Langkah-langkah untuk menumbuhkan pola pikir positif. 1. Tekankan apa yang bisa dikelola. Bantu anak Anda mengenali apa yang dapat mereka pengaruhi selama masa-masa sulit, sambil mendorong mereka untuk melepaskan apa yang berada di luar kendali mereka. 2. Dorong rasa syukur. Dorong anak Anda untuk mengakui unsur-unsur positif dalam hidup mereka dengan mempraktikkan rasa syukur, bahkan saat menghadapi tantangan. 3. Ubah perspektif tentang kemunduran. Ajari anak Anda untuk melihat kemunduran sebagai rintangan sementara dan peluang untuk berkembang, bukan sebagai kegagalan. Contoh, setelah kalah dalam pertandingan, Anda dapat berkata, kamu benar-benar sudah memberikan segalanya. Apa yang bisa kamu perbaiki di lain waktu?" D. Membina kemandirian dan tanggung jawab. 1. Tetapkan tugas yang sesuai dengan usia. Dorong anak Anda untuk mengambil tanggung jawab kecil atau membuat keputusan yang membantu membangun kemandirian mereka. 2. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi alami. Jika aman, biarkan anak Anda mengalami hasil tindakan mereka. Ajari mereka ketahanan melalui situasi kehidupan nyata. 3. Rayakan keterampilan pemecahan masalah mereka. Kenali dan puji mereka ketika mereka mengambil inisiatif dalam menangani situasi atau tanggung jawab. Contoh, dorong anak Anda untuk melakukan tugas-tugas seperti merapikan tempat tidur atau mengatur tas sekolah mereka. Jika mereka lupa sesuatu, itu akan menjadi pelajaran berharga dalam mengelola tanggung jawab mereka di lain waktu. E. Mendemonstrasikan ketahanan atau kegigihan dengan langkah-langkah. 1. Diskusikan tantangan Anda sendiri. Bagikan pengalaman Anda dengan anak Anda, jelaskan bagaimana Anda menghadapi kesulitan. 2. Tunjukkan metode penanganan positif. Tunjukkan kepada mereka bagaimana Anda menangani stres dan kemunduran dengan tetap tenang, optimis, dan proaktif. 3. Gambarkan bahwa kegagalan adalah kesempatan belajar. Biarkan mereka menyaksikan kesalahan Anda dan bagaimana Anda pulih. Tegaskan bahwa kegagalan dapat diterima selama Anda terus mencoba. Contoh, jika Anda mengalami kesalahan di tempat kerja, Anda dapat berkata, saya membuat kesalahan hari ini, tetapi saya belajar darinya, dan saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda lain kali. Strategi untuk memupuk pola pikir berkembang dan ketahanan. Kegigihan anak. 1. Hadapi tantangan. Bantu anak Anda memahami bahwa menghadapi kesulitan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan bahwa setiap orang, termasuk orang dewasa, mengalami hambatan. 2. Ciptakan peluang pemecahan masalah. Dorong anak Anda untuk mengatasi tantangan kecil secara teratur, seperti menyelesaikan teka-teki atau menyelesaikan perselisihan dengan teman. 3. Dorong refleksi diri. Setelah menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan, bimbing mereka dalam merenungkan keberhasilan mereka, pelajaran yang dipelajari, dan area yang perlu ditingkatkan untuk masa depan. 4. Perkuat ketahanan emosional. Ajari anak-anak cara menangani emosi mereka, menjaga ketenangan dalam situasi yang menegangkan, dan menerapkan teknik penanganan positif untuk mengelola stres. 5. Orang tua memberi contoh. Anak-anak mengamati dan mempelajari ketahanan dan pertumbuhan dari perilaku dan sikap orang dewasa di sekitar mereka.
Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.